inilah wajah-wajah santri yang akan membacakan silsilah Anbiya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini kami bersama teman-teman kami akan menyampaikan satu persatu garis keturunan para utusan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus terkait kelahiran, usia diangkat menjadi nabi, tempat diutus, berapa lama yang berdakwah, jarak diutus dengan nabi sebelumnya, sebutan kaumnya, jumlah keturunannya, usia, tempat wafat, dan namanya disebut beberapa kali dalam Al-Quran, yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam supaya bisa menambah derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama mengetahui garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada seluruh para nabi dan utusan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di dunia ini. Bapakmu yang dari seluruh umat manusia diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi sekitar tahun 5873 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi. Mulai pertama diciptakan. Tempat turunnya di India. Ada yang berpendapat di Jazirah Arab. Jumlah keturunannya 40 laki-laki dan perempuan. Berusia 1000 tahun. Tempat wafat di India. Ada yang berpendapat di Mekah. Namanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai orang yang jenius, yang mengerti penulisan pertama kali dan membaca ilmu hitung, ilmu perbintangan yaitu ilmu falak, ilmu jahit menjahit dan ilmu merancak kuda, serta memerangi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 386 tahun, sebagaimana yang ditulis dalam kisah para nabi. Garis keturunannya: Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syed alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lahir sekitar tahun 4533 sebelum Masehi, berusia 865 tahun. Ada yang mengatakan 345 tahun. Beliau dilahirkan dan tinggal di negeri Babil, Irak. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di daerah Munaf, Mesir, dan diutus ke Bani Qabil. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 183 tahun. Tempat diutus: Irak kuno, yaitu Babilonia, dan Mesir, yaitu Memphis. Berdakwah sekitar 682 tahun. Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Setelah berabad berlalu dari masa Nabi Idris alaihissalam dan moral manusia sudah terlalu jauh menyimpang dari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Nabi Nuh alaihissalam. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana, dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Namun demikian, ia hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang. Itu pun hanya dari kalangan orang-orang lemah.
Garis keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusyalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syit alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Tempat tinggal di wilayah selatan Irak modern. Nabi Nuh alaihissalam lahir sekitar tahun 3993 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 480 tahun. Berdakwah selama 5 abad. Tempat diutus yaitu lokasi selatan Irak. Jumlah keturunannya 4 putra, yaitu Sam, Ham, Hafiz dan Kan'an. Beliau berusia 950 tahun. Tempat wafat Mekah. Sebutan kaumnya kaum Nuh dan namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Garis keturunan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam bin Syalik bin Arfashad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusyalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syit alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam lahir sekitar tahun 2450 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 50 tahun. Tempat diutus Al-Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Oman. Berdakwah selama 414 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Nuh sekitar 250 tahun. Beliau berusia 460 tahun. Ada juga yang berpendapat 130 tahun atau 150 tahun. Tempat wafat bagian timur Hadramut Yaman. Sebutan kaumnya kaum Ad dan namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Lima, Nabi Shalih alaihi salam lahir dari salah satu keluarga terhormat yang dihormati di kaumnya. Garis keturunan Nabi Shalih alaihi salam bin Ubaid Masa bin Abir bin Samud bin Hajir bin Iram bin Sam bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lama bin Matusaleh bin Nabi Idris alaihi salam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syit alaihi salam bin Nabi Adam alaihi salam. Nabi Shalih alaihi salam lahir sekitar tahun 2150 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 50 tahun. Tempat diutus daerah Al-Hijr, yaitu Madinah Saleh antara Madinah dan Syria. Berdakwah selama 20 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Hud sekitar 300 tahun. Berusia 70 tahun. Tempat wafat Mekah. Sebutan kaumnya kaum Samud. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babilonia, bagian selatan Mesopotamia, yaitu sekarang Irak. Ayahnya bernama Taroh atau Azar, seorang ahli pembuat dan penjual patung. Terkait kapan lahirnya Nabi Ibrahim, para ahli sejarah dan ulama memiliki beragam pendapat. Ada yang menyatakan Nabi Ibrahim lahir sekitar tahun 1997 sebelum Masehi. Ada pula yang meyakinkan bapak para nabi ini lahir sekitar tahun 2166 sebelum Masehi. Garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Ragu bin Falih bin Ebar bin Saleh bin Irfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syit alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 97 tahun. Tempat diutus ke daerah selatan Babylon, yaitu Irak. Berdakwah selama 103 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Soleh sekitar 200 tahun. Mukjizat
melihat burung dihidupkan kembali, tahan api, yaitu diselamatkan Allah ketika dibakar. Pasir berubah menjadi makanan. Gelar dari Allah, Khalilullah, yaitu kesayangan Allah. Jumlah keturunan 13 anak, yaitu termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Berusia 200 tahun. Tempat wafat Al-Khalil, yaitu Hebron Palestina atau Israel. Sebutan kaumnya bangsa Khaldan, yaitu di kota Gyoer, negeri yang disebut kini sebagai Irak. Namanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. 7. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam hidup sekitar tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Lut yang masih keponakan Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Garis keturunan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam bin Harran, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Rogu, bin Falih, bin Ibar, bin Salih, bin Irfashad, bin Sam, bin Nabi Nuh alaihissalam, bin Lama, bin Matusalih, bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanush, bin Nabi Syis alaihissalam, bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam lahir sekitar tahun 1950 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 50 tahun. Tempat diutus Sodom dan Amorah, yaitu Laut Mati atau Danau Lut. Berdakwah selama 30 tahun. Berusia 80 tahun. Tempat wafat desa Safrah di Sam, yaitu Syria. Sebutan kaumnya kaum Lut. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di Palestina di wilayah Birusab. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, Nabi Ismail alaihissalam dihitan pada waktu berumur 13 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah berumur 99 tahun. Garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Rogu, bin Falih, bin Ibar, bin Salih, bin Irfashad, bin Sam, bin Nabi Nuh alaihissalam, bin Lama, bin Matusalih, bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanush, bin Nabi Syis alaihissalam, bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam lahir sekitar tahun 1911 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 61 tahun. Berdakwah selama 76 tahun. Tempat diutus di Mekah. Jarak diutus dengan Nabi Lut sekitar 50 tahun. Jumlah keturunannya 12 anak. Berusia 137 tahun. Sebutan kaumnya Amalik dan kabilah Yaman. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. 9. Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam. Ia salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Syarah. Ishaq adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Syarah tertawa ketika mendapat kabar bahwa dirinya akan memperoleh seorang anak laki-laki. Sementara usianya sudah sangat lanjut, yaitu 90 tahun. Kabar gembira kelahiran Nabi Isa alaihissalam disampaikan malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Syarah. Ia lahir di kota Hebron, daerah Kan'an. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam surah Hud ayat 69 sampai 74. Artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Garis keturunan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Tarah, bin Nahur,
bin Syaruk bin Ragu bin Falik bin Ibar bin Shaleh bin Arfashad bin Syam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusaleh bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir sekitar tahun 1897 sebelum Masehi. Diangkatnya beliau menjadi nabi sekitar umur 97 tahun. Tepat diutus kota Al-Khalil, yaitu Hebron di daerah Kan'an. Beliau berdakwah selama 83 tahun. Jarak diutus beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam sekitar 50 tahun. Jumlah keturunannya 2 anak, termasuk Nabi Yakub alaihissalam atau yang disebut dengan Israel. Ia lahir usia 180 tahun. Tempat wafat Al-Khalil, yaitu Hebron. Sebutan kaumnya bangsa Kan'an. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Sepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam atau Israel bin Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari pasangan Nabi Ishak dan istrinya adalah Rafiqah, perempuan asal Irak. Nabi Yakub alaihissalam, garis keturunan Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Raguh bin Falih bin Ibar bin Shalih bin Arfaksad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matushaleh bin Nabi Idris alaihissalam bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam lahir sekitar 1837 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 87 tahun. Tempat diutus Syam, yaitu Syria. Berdakwah selama 60 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Ishak sekitar umur 50 tahun. Jumlah keturunannya 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yahuda dan Naftali, Gad, Asir, Ishor, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dan 2 anak perempuan, yaitu Dina dan Yatirah. Berusia 147 tahun. Tempat wafat Al-Khalil, yaitu Hebron, Palestina. Sebutan kaumnya bangsa Kan'an. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bin Nabi Yakub alaihissalam. Ia lahir di daerah Palestina, tapi ada pula yang menyebutkan lahir di Faddam Aram, Irak. Dia ditugaskan untuk mengabarkan umatnya di Mesir. Garis keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bin Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruk bin Rahu bin Falik bin Ibar bin Shalik bin Arfahshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matushalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sis alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir sekitar tahun 1745 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi umur 30 tahun. Tempat diutus Mesir. Berdakwah selama 80 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Yakub alaihissalam sekitar 35 tahun. Jumlah keturunannya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berusia 110 tahun. Tempat wafat Nablus. Sebutan kaumnya Heksos dan Bani Israel. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 58 kali. 12. Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam, ia seorang nabi yang dijuluki juru pidato karena kecakapan dan kefasihannya dalam berdakwah. Garis keturunan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam bin Maikail bin Yasjun bin Madyan bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruk bin Rahu bin Falik bin Ibar bin Shalik bin Arfahshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam
bin Lamak bin Matusyalih bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sis alaihissalam, bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi umur 50 tahun. Tempat diutus Madyan, yaitu pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Berdakwah selama 60 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Yusuf alaihissalam sekitar 160 tahun. Jumlah keturunannya 2 anak perempuan, berusia 110 tahun. Tempat wafat Yordania. Sebutan kaumnya Madyan dan Ashabul Aikah. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau berasal dari Romawi. Ia adalah salah satu nabi yang terkenal kaya raya, hartanya melimpah, ternaknya tak terbilang jumlahnya. Garis keturunan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam bin Mus, bin Zarah, bin Ais, bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Raguh, bin Falih, bin Ibar, bin Shalih, bin Fahsyad, bin Syam, bin Nabi Nuh alaihissalam, bin Lama, bin Matusyalih, bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanus, bin Nabi Syif alaihissalam, bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir sekitar tahun 1540 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 40 tahun. Tempat diutus dataran Hauran. Jumlah keturunannya 26 anak. Berdakwah selama 13 tahun. Jarak diutus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 tahun. Berusia 93 tahun. Tempat wafat dataran Hauran. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Amori di daerah Syriah dan Yordania. Namanya disebut dalam Quran sebanyak 4 kali. 14 Nabi Dzulkifli alaihissalam. Nabi Dzulkifli alaihissalam nama aslinya ialah Bashar, putra dari Nabi Ayyub alaihissalam dari istrinya Rahmah. Garis keturunan Nabi Dzulkifli alaihissalam. Nabi Dzulkifli alaihissalam bin Nabi Ayyub alaihissalam, bin Mus, bin Zarah, bin Ais, bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bin Nabi Ibrahim alaihi salam, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Raguh, bin Falih, bin Ibar, bin Shalih, bin Irfahsyad, bin Syam, bin Nabi Nuh alaihi salam, bin Lamak, bin Matusyalih, bin Nabi Idris alaihi salam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanus, bin Nabi Syif alaihi salam, bin Nabi Adam alaihi salam. Lahir sekitar 1500 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 40-an. Tempat diutus Damaskus dan sekitarnya. Berdakwah selama 35 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Ayyub alaihissalam sekitar 40 tahun. Berusia 75 tahun. Tempat wafat Damaskus. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Amori, yakni kaum Rom di daerah Syriah dan Yordania. Namanya disebut dalam Quran sebanyak 2 kali. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Nama ibunya Yukabat atau Yohanes Bilzal. Garis keturunan Nabi Musa alaihissalam bin Imran, bin Qais, bin Lawi, bin Nabi Yaqub alaihissalam, bin Nabi Ishaq alaihissalam, bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Ragu, bin Falih, bin Ibar, bin Shalih, bin Arfahsyad, bin Syam, bin Nabi Nuh alaihissalam, bin Lama, bin Matusalih, bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanus, bin Nabi Sid alaihissalam, bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir sekitar tahun 1527 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi umur 40 tahun.
tempat diutus Sinai di Mesir. Berdakwah selama 80 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Zulkifli alaihissalam sekitar 10 tahun. Jumlah keturunannya 2 anak, yaitu Azir dan Jarsun. Dari istrinya yang bernama Zafura binti Suhaib alaihissalam. Berusia 120 tahun. Tempat wafat Gunung Nebu, yaitu Bukit Naba di Jordia. Sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, yaitu gelar Raja Mesir. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. 16. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam bin Imran. Nama istrinya Ayariha. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu tugas kerasulan Nabi Musa alaihissalam dalam berbicara. Ia lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Garis keturunan Nabi Harun alaihissalam bin Imran bin Qais bin Lawi bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Rawu bin Falih bin Ibar bin Shalih bin Arfahshad bin Syam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam lahir sekitar tahun 1531 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi umur 80 tahun. Tempat diutus Sinai di Mesir. Berdakwah selama 42 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Musa alaihissalam satu zaman. Berusia 122 tahun. Tempat wafat Gunung Nebu, yaitu Bukit Naba di Jordia. Sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, yaitu gelar Raja Mesir. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Paparengoning dan sedajana para undangan pancen sedaja esoona jakin jegen alengki tempat seampon sediaki manabi acabiseh daga syekhona deki selastarina acara esona je bedakin jegen kinto pengajian sekecaki mulai deki selastarina acara pengajian manabi acabis ada syekhona ekak dito yadang pentas deki asarang habaib mator sekalangkong. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bin Isa. Beliau adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibi Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Garis keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bin Isa bin Uwed bin Abir bin Salmun bin Nasun bin Aminadab bin Aram bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Rawu bin Faleh bin Ibar bin Saleh bin Arfahshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusaleh bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir tahun 1041 sebelum Masehi. Dangkap menjadi nabi usia 40 tahun. Berdakwah selama 60 tahun. Tempat diutus Palestina, yaitu dan Israel. Jarak diutus dengan Nabi Harun sekitar 440 tahun. Jumlah keturunannya 1 anak, Nabi Sulaiman alaihissalam, berusia 100 tahun. Tempat wafat Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem. Sebutan kaumnya Bani Israel. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam. Garis keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam bin Isa bin Uwed bin Abir bin Salmun bin Nasun bin Aminadab bin Aram bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Rawu bin Faleh bin Ibar bin Saleh bin Arfahshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusaleh bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam.
lahir sekitar tahun 989 sebelum Masehi, diangkat menjadi nabi sekitar umur 19 tahun, berdakwah selama 74 tahun. Tempat diutus Palestina yaitu dan Israel. Daerah diutus dengan Nabi Daud sekitar 40 tahun. Jumlah keturunannya satu anak, Rohab'an, berusia 53 tahun. Tempat wafat Baitul Maqdis yaitu Yerusalem. Sebutan kaumnya Bani Israel. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Nabi Ilyas alaihissalam. Garis keturunannya Nabi Ilyas alaihissalam bin Yasin bin Fanhas bin Al-Aizan bin Nabi Harun alaihissalam bin Imran bin Qais bin Lawi bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Raw bin Falih bin Ibar bin Salih bin Irfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Milayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sis alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam lahir sekitar tahun 910 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 40 tahun. Berdakwah selama 20 tahun. Tempat diutus Ba'la Bakkah yaitu Libanon. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Bani Israel. Berusia 60 tahun. Tempat wafat Ba'la Bakkah yaitu Libanon. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 20 Nabi Yasa alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, ia digantikan oleh anak angkatnya yang bernama Yasa alaihissalam. Nabi Yasa alaihissalam melanjutkan misi ayah angkatnya dan kaumnya kembali taat kepadanya. Garis keturunannya Nabi Yasa alaihissalam. Nabi Yasa alaihissalam bin Uhtub bin Fanhas bin Al-Aizan bin Nabi Harun alaihissalam bin Imran bin Qais bin Lawi bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Raw bin Falih bin Ibar bin Salih bin Irfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Milayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sis alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir sekitar tahun 880 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar umur 40 tahun. Berdakwah selama 30 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Ilyas alaihissalam sekitar 40 tahun. Tempat diutus Jabal Damaskus. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Bani Israel. Berusia 70 tahun. Tempat wafat Palestina. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam atau Yunan atau Zan. Nun bin Matta bin Abu Matta. Matta adalah nama ibunya. Catatan, tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke ibunya kecuali Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Garis keturunan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Nabi Yaqub alaihissalam bin Nabi Ishaq alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Ragu bin Falih bin Ibar bin Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusalih bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Milayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Sin alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Lahir sekitar tahun 820 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi umur 30 tahun. Berdakwah selama 40 tahun. Namun Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan 2 pengikut saja, yaitu Rubil dan Tanuh. Jarak diutus dengan Nabi Isa alaihissalam sekitar 10 tahun. Tempat diutus Ninawa Irak, berusia 70 tahun. Tempat wafat Ninawa Irak. Sebutan kaumnya bangsa Assyria, yaitu di sebelah utara Irak. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. 22 Nabi Zakaria alaihissalam bin Lidan. Nabi Zakaria alaihissalam bin Lidan
salah satu hal yang membuat kisah Nabi Zakaria alaihissalam istimewa adalah dipilihnya menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dikaruniai anak yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Saat usianya sudah senja, tepatnya pada usia 90-an. Inilah salah satu mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memilih hambanya sebagai rasul. Garis keturunan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bin Lidan, bin Muslim, bin Syaduk, bin Hasban, bin Daud, bin Sulaiman, bin Muslim, bin Syiddiqo, bin Barhiyah, bin Bal'ato, bin Nahur, bin Salum, bin Bafashat, bin Ainaman, bin Rohab'am, bin Nabi Sulaiman alaihissalam, bin Nabi Daud alaihissalam, bin Isa, bin Uwed, bin Abir, bin Salmon, bin Nahshun, bin Awinadom, bin Aram, bin Hasrun, bin Farid, bin Yahuda, bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bin Nabi Ibrahim alaihi salam, bin Taro, bin Nahur, bin Syaru, bin Rogo, bin Faleh, bin Ibar, bin Shaleh, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nabi Nuh alaihi salam, bin Lama, bin Matusaleh, bin Nabi Idris alaihi salam, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanus, bin Nabi Syed alaihi salam, bin Nabi Adam alaihi salam. Lahir sekitar tahun 91 sebelum Masehi, diangkat menjadi nabi, umur 89 tahun, berdakwah selama 60 tahun. Jarak diutus dengan Nabi Yunus alaihissalam sekitar 26 tahun. Jumlah keturunannya 1 anak. Tempat diutus Palestina, berusia 150 tahun. Tempat wafat Halab, yaitu Aleppo. Sebutan kaumnya Bani Israel. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam bin Nabi Zakaria salam. Beliau satu zaman dengan Nabi Zakaria salam, yaitu ayahnya Nabi Yahya juga hidup zaman dengan Nabi Isa dan termasuk kerabat dekatnya dari si ibunya. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa pernah bertemu. Pada suatu hari, lalu Nabi Isa berkata, "Mintakan ampun bagiku, wahai Nabi Yahya, sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Nabi Yahya berkata, "Mintakan ampun bagiku, wahai Nabi Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Nabi Isa berkata, "Tidak, engkau lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepada aku, namun Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu." Garis keturunan Nabi Yahya alaihissalam bin Nabi Zakaria alaihissalam bin Lidan bin Muslim bin Syaduk bin Asban bin Daud bin Sulaiman bin Muslim bin Syiddiqo bin Bargiyah bin Wal'at'ah bin Nahur bin Salum bin Bafayat bin Ainama bin Raba'an bin Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam bin Isa bin Uwe bin Abir bin Salmon bin Nasjun bin Nabi Nazab bin Aram bin Asrun bin Nabi Isa alaihissalam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Tara bin Nahur bin Syaru bin Ragu bin Fali bin Iban bin Nabi Syed alaihissalam bin Mihlayim bin Kinan bin Yanus bin Nabi Syed alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya lahir sekitar 1 tahun sebelum Masehi. Ada sejumlah riwayat menyebutkan Nabi Yahya 3 bulan lebih dulu daripada Nabi Isa. Diangkat menjadi nabi usia 27 tahun, berdakwah selama 5 tahun. Tempat diutus Palestina, jarak diutus dengan Nabi Zakaria sekitar 27 tahun. Usia 32 tahun. Tempat diutus Damaskus, sebutan kaumnya Bani Israel. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam binti Imran. Perlu diketahui, tidak ada dari para nabi yang dinasabkan kepada ibunya kecuali Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di antara kekuasaan Allah adalah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, dan menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, dan menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam binti Imran yang dilahirkan tanpa ayah, karena Maryam hamil tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Garis keturunan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam bin Imran
bin Basim, bin Amun, bin Misa, bin Iskiyah, bin Muhsam, bin Azaziyah, bin Amsiyah, bin Yagush, bin Arihu, bin Yazim, bin Yafasad, bin Isa, bin Aya, bin Rabapan, bin Nabi Sulaiman AS, bin Nabi Daud AS, bin Isa, bin Uwaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahsun, bin Awinadab, bin Aron, bin Nasrun, bin Farid, bin Yahuza, bin Nabi Isa AS, bin Nabi Ibrahim AS, bin Taroh, bin Nahur, bin Syaruk, bin Ragu, bin Falih, bin Ibar, bin Shalih, bin Ifashad, bin Sam, bin Nabi Nuh AS, bin Lama, Matu Saleh, bin Nabi Idris AS, bin Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Yanus, bin Nabi Sid AS, bin Nabi Adam AS. Nabi Isa AS dilahirkan pada tahun 1848 sebelum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun. Berusia 30 tahun di bumi. Diangkat oleh Allah ke langit pada umur 30 tahun. Sejarawan Islam meyakini Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah pada tanggal 22 Ramadan mengenai umur. Ada pendapat pada umur 32, 34, bahkan 120 tahun. Menurut ulama yang termasyhur yang banyak diikuti pada umur 33 tahun. Jarak antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW adalah 6 abad atau 600 tahun. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Sebutan Al-Mahsi sebanyak 11 kali. Sebutan Ibnu Putra Maryam sebanyak 11 kali. Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Beliau adalah utusan terakhir, Nabi akhir zaman yang dikenal dengan Sayyidul Mursalin wa Habibur Rabbul Alamin. Garis keturunan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Alyasa bin Al-Humaisa bin Salamat bin Nabat bin Hamal bin Kidar bin Muqawim bin Nahur bin Tira bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Taroh bin Nahur bin Syaru bin Rawu bin Faleh bin Ibar bin Shaleh bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusaleh bin Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Yanus bin Nabi Isa alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Namun terkait garis keturunan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam terdapat 3 bagian. Yang pertama, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan, ulama sepakat atas keasuhannya. Yang kedua, mulai dari Adnan sampai Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam, ulama berbeda pendapat dalam hitungan dan namanya. Yang ketiga, mulai dari Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada khilafan ulama. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Usia beliau 63 tahun. Diangkat menjadi nabi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berumur 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Tempat diutus Makkah. Jarak diutus dengan Nabi Isa alaihissalam sekitar 581 tahun. Berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jumlah keturunannya 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Tempat hijrah dan wafatnya Madinah. Sebutan kaumnya bangsa Arab. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mendengar, kami harap luangkan waktu Anda sejenak untuk merenungkan apa yang akan kami sampaikan terkait kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kami kaji dari berbagai kitab-kitab Sama'il, khususnya kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi dan kitab Wasailul Wusul ila Samailir Rasul karangan Imam An-Nabhani. Kedua kitab ini menjadi kajian wajib
Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengetahui kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti kesempurnaan cinta kita kepada beliau. Karena hanya bermodal membaca salawat tidak cukup untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna dan paripurna. Baik dari segi fisik yaitu khulqan maupun dari segi perangai yaitu khuluqan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia dari segi perangai. Dalam riwayat lain disebutkan dari segi kesempurnaan fisik. Perawakan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi besar, berkulit putih langsat, bersih dan kemerahan. Dengan ukuran kepala yang ideal, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Berdada bidang dan setara dengan perut. Dilengkapi dengan wajah cemerlang laksana rembulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah gemuk dan tidak berwajah bulat, akan tetapi berwajah oval elok dan sempurna. Leher beliau putih bersih dan cerah, hingga diperumpamakan oleh para perawi seputih marmer dan secerah perak. Gigi beliau putih dan berkilau, rata dan mufallad, yaitu sedikit denggang di tengah gigi depan bagian atas. Waktu itu adalah kesempurnaan fisik bagi kaum laki-laki. Namun bagi kaum wanita yang disukai adalah gigi yang rapat. Rambut beliau setara dengan bagian bawah daun telinga, tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus, bagaikan sedikit ikat dan bergelombang. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, agak cekung ke dalam dan berkening lebar. Pipi beliau tidak tembam menggembul, tetapi serasi dengan ukuran kepala. Berjanggut lebar dan rapi, jauh antara dua bahu, dilengkapi dengan persidan besar, berilis lekung bagaikan pelangi. Bersih dan cerah kulitnya. Ketika marah, di antara goda alisnya tampak seperti urat. Hal itu pertanda keelokan wajah di kalangan kaum Arab. Dilengkapi dengan hidung mancung tipis dan mulut rapi, serasi dan sempurna. Beliau juga memiliki bulu halus dari dada manjang ke perut. Telapak tangan beliau lebar dan berisi dengan jemari panjang yang serasi. Telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cekung ke dalam. Gaya jalan beliau tegap dan berwibawa, seolah-olah turun dari tanjakan. Pandangan lurus ke depan, tanpa sering menoleh ke kanan maupun ke kiri. Dengan langkah lebar dan sedikit berayun, yaitu tidak kaku. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berjalan berwibawa, dengan sedikit berayun seakan-akan turun dari tanjakan. Jika ada yang memanggil dari belakang, beliau menoleh dengan segenap badan sebagai bentuk respon dan kepedulian. Dan itu adalah salah satu sifat rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihimbau kepada segenap para pemapar dari silsilah Anbiya, kami mohon untuk tidak segera meninggalkan panggung kehormatan karena akan diadakan sesi foto bersama pembimbing kreativitas santri, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Komaruddin SPD, Ustadz Fathur Rosi, Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Rafiq, Ustadz Said Agil dan Ustadz Muiz. Kepada beliau kami mohon untuk mendokumentasikan kegiatan pada kesempatan kali ini. Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina
اللهم صل على نبينا 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 محمد طه الأمين رحمة للعالمين خاتم للمرسلين محمد نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا بالجار قد أوصانا وباليقين حنانا بالجار قد أوصانا وباليقين حنانا بالعدل قد أتانا محمد نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا واسع كف النبي بروح أفدي ودمي واسع كف النبي بروح أفدي ودمي شافع لذي غدي محمد